Selamat sore, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat menonton video saya ini, yang sempat mendengarkan suara saya ini. Saya meminta waktu sahabat-sahabat Yesus yang setia 10 menit. Marilah kita mau mendengarkan sabda Tuhan atau Injil pada hari ini. Apakah pada hari ini sahabat-sahabat Yesus yang setia, sudahkah sahabat berdoa Rosario Kerahiman Ilahi? Kalau sahabat-sahabat sudah mendaraskan Rosario Kerahiman Ilahi, marilah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang tidak seagama dan sekeyakinan dengan saya, yang sempat menonton video ini, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan agama saya di media sosial, di Instagram, dan di YouTube. Bagi sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, jika Anda mempunyai Alkitab, bukalah Alkitab, sahabat, di Injil Markus, bab 7, ayat 24 sampai 30. Marilah, sahabat-sahabat Yesus yang setia, kita mau mendengarkan sabda Tuhan ini. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, Maha Rahim, Maha Baik, dan Maha Mulia, kami mengucap syukur kepadamu atas semua rahmat kasih karuniamu serta penyertaanmu sampai pada jam ini, menit ini, detik ini, Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengucap syukur kepadamu bersama teman-teman media sosial dengan mendengarkan bacaan Injil hari ini. Syukur yang paling pertama kami haturkan hadirat-Mu ya Bapa atas nafas kehidupan yang masih ada bersama kami pada saat ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, Roh Allah, Roh Putra dan Roh Kudus, agar Dia dapat memenuhi diri kami, agar kami bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkanlah kehendak-Mu yang akan terjadi, karena hanya Engkau Allah yang hidup dan bertakhta, kini sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdiam diri untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar
tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, teman-teman media sosial, teman-teman YouTubers, teman-teman Instagram. Sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus, dengan kop renungan hari ini, Yesus menunggumu. Bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang berada di daerah Tirus. Ia menghendaki agar kedatangannya di daerah itu tidak diketahui orang lain. Tetapi sayangnya hal tersebut tidak bisa dirahasiakan. Seorang ibu yang mendengar tentang kehadiran Yesus mendatangi rumah tempat Yesus tinggal. Ia hendak meminta pertolongan sebab putrinya kerasukan roh jahat. Perempuan itu bersujud dan tersungkur di depan Yesus. Dan perempuan itu adalah orang Yunani. Pada zaman itu, orang Yahudi menganggap semua orang sebagai anjing. Martabat orang Yunani dianggap lebih mudah daripada orang Yahudi. Sehingga perempuan ini pun dipandang demikian. Dia seharusnya menjaga jarak dari Yesus. Namun di tengah keputusannya, karena sang anak dirasuki roh jahat, perempuan itu melihat Yesus sebagai harapan. Karenanya, dengan rendah hati, ia datang dan memohon kepada Yesus. Yesus menyadari bahwa sangat tidak lazim bagi seorang perempuan Yunani untuk mendekatinya yang adalah seorang Yahudi. Ia mula-mula terkesan tidak bersedia memberikan pertolongan. Meskipun demikian, perempuan itu mengatakan bahwa anjing pun diizinkan untuk memakan sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya.
Jawaban ini menunjukkan betapa besar harapan dan kepercayaan perempuan itu kepada Yesus. Ia yakin bahwa Yesus tidak akan berlaku diskriminatif terhadap dirinya. Ia yakin bahwa Yesus akan mengabulkan permohonannya dan menyembuhkan anaknya. Remah-remah roti yang ia harapkan adalah kesehatan bagi putrinya. Yesus mengagumi iman, keberanian, dan kerendahan hati perempuan itu. Ia pun segera mengatakan kepadanya bahwa setan telah meninggalkan putrinya. Ketika perempuan itu tiba di rumah, putrinya sudah sembuh. Setan apa yang ada dalam hidup kita yang kita mintakan kepada Yesus untuk mengusirnya? Apakah kita memiliki kebenaran, iman, dan kerendahan hati seperti perempuan itu untuk datang dan memohon kepadanya? Saya, Bang Helmi Paulus, saksi Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria, mengundang Anda untuk meluangkan waktu hari ini merenungkan pertanyaan itu. Apa yang akan Anda minta kepada Yesus hari ini? Yesus sedang menunggumu. Jika pada hari ini Yesus sedang menunggu saudara, sedang menunggu saya, sedang menunggu kita semua, maka akan muncul pertanyaan, masih ada waktukah Anda, saya, dan kita semua untuk meminta kepada Yesus? Masih ada imankah di hati kita agar kita bisa mampu seperti perempuan tadi dengan penuh rendah hati? Dia tersungkur di depan Yesus untuk memohon kepadanya buat kesembuhan putrinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia di mana saja berada, yang mendengarkan suara saya, Bang Helmi Paulus. Pada kesempatan yang baik ini saya mengajak Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Janganlah kita mencari Tuhan Yesus di saat kita mau pingin disembuhkan. Janganlah cuma kita cari Tuhan Yesus di saat kita pingin problem hidup kita bisa berjalan lancar. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada kita, Dia berfirman, carilah Allah selagi Dia masih mau layak untuk ditemui. Karena ketika kita mendekatkan diri kita pada Tuhan Yesus dan membiarkan Tuhan Yesus berkarya dalam diri kita, maka percayalah, hai sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan, bahwa semua yang kita inginkan dalam nama Dia, yaitu nama Yesus, semuanya akan terjawab. Karena Dia telah dikarunia nama di atas segala nama. Dengan nama Dia, yaitu nama Yesus, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, akan kalah dengan namanya. Untuk itu, sebelum mengakhiri renungan hari ini, saya
Saksi Yesus kerahiman ilahi, dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus, mau mengajak saudara-saudara saya, mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang percaya Yesus itu Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh akal budi kita, dan dengan sepenuh kekuatan kita. Marilah kita mencari Tuhan Yesus dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Karena dengan nama Dia, semua tidak ada yang mustahil. Salam, amin, haleluya. Tuhan Yesus dan Bunda Maria sungguh dahsyat. Amin, haleluya. Terima kasih sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan suara saya dan menonton video saya kali ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, aku bersyukur terima kasih kepadamu atas semua rahmat dan kasih karunia-Mu pada kesempatan yang baik hari ini. Engkau masih memperbolehkan aku untuk membagi kasih-Mu melalui Yesus kerahiman ilahi dan Bunda Tersuci Maria bagi sesama kami. Aku mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus bagi kami, bagi semua orang yang menonton video saya ini dan yang mendengarkan suara saya. Limpahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi mereka. Ringankanlah beban hidup mereka. Lancarkanlah rezeki mereka. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan ketidaktentuan dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Tanamkanlah kasih-Mu di dalam hati mereka ya Bapa, agar mereka bisa membuka pintu hati mereka, membiarkan Engkau berkarya di dalam diri mereka, agar mereka bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, aku berdoa bagi mereka. Ya Yesus kerahiman ilahi, di hadapan-Mu aku mohon. Dengarkanlah segala seruan semua orang di seluruh dunia yang selalu bersujud di bawah kaki kerahiman-Mu. Terkhususnya dengarkanlah semua suara orang-orang yang pada saat ini terbaring lemah di tempat tidur, di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing di seluruh dunia. Dan juga bagi semua saudara-saudara saya yang dirasuki oleh kekuatan roh jahat melalui Injil hari ini, Engkau mengatakan kepada seorang perempuan Yunani, pergilah, anakmu sudah sembuh. Agar kalimat ini ya Bapak, Engkau mengulanginya untuk saudara-saudara saya di seluruh dunia lewat suara saya ini. Bahwa hari ini ketika orang mendengarkan suara saya, orang yang kerasukan, orang yang sakit, dia akan sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tetapi bukanlah hendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena hanya Engkau lah Allah yang hidup dan bertata bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Salam. Haleluya. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.